Kita tentunya ingin mengetahui seperti apa Pak pandangan Anda di masa pandemi ini, di mana kebutuhan untuk layanan digital untuk perbankan ini semakin terasa tinggi. Dari Maybank Indonesia sendiri seperti apa memandang layanan digital yang selama ini sudah diterapkan atau yang sudah dikeluarkan izinnya untuk diterapkan di Indonesia nih Pak, terutama yang di-provide oleh Bank Syariah di Indonesia Pak? Iya, saya pikir, eee, kondisi pandemi yang sudah kita, lalui lebih kurang sudah hampir, 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun hampir ini memang, menuntut, eee eee kita semua termasuk juga industri perbankan untuk bisa menyesuaikan, diri terutama di dalam, kita tetap bisa memberikan layanan kepada, masyarakat, kepada para nasabah. Dan peran digital banking di sini cukup besar ya untuk bisa menjembatani keterbatasan yang terjadi selama pandemi ini ya. Karena pandemi ini kan menuntut keterbatasan gerak masyarakat ya, restriksi terhadap mobilitas masyarakat cukup tinggi sehingga digital di sini, digital banking di sini menjadi solusi yang terdepan, menjadi solusi utama di dalam kita tetap bisa berinteraksi, tetap bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan juga kepada nasabah kita gitu ya. Dan di dunia perbankan syariah ini justru kami melihat perkembangannya cukup baik, bahkan sangat baik. Ya, kalau dalam konteks Maybank Indonesia, tahun lalu itu justru divisi usaha yang masih bertumbuh dan bertumbuhnya positif dan positifnya juga cukup tinggi ya. Itu adalah perbankan syariah kami gitu ya. Dan ini tentunya perkembangan yang sangat baik ya, dan juga sekaligus menjadi bukti bahwa perbankan syariah ini sudah lebih mapan dan lebih siap di dalam memberikan solusi keuangan dan juga lebih siap di dalam memberikan solusi kepada nasabah di tengah kondisi pandemi yang sangat menantang ini. Dan itu semua bisa kami wujudkan pertumbuhan positif tadi karena adanya infrastruktur layanan digital yang cukup baik. Dan saya pikir ke depan ini tetap akan menjadi ujung tombak layanan kita ya, digital banking ini. Dan mungkin kalaupun nanti pandemi sudah berakhir juga, saya pikir gaya berinteraksi masyarakat saya pikir akan berubah sedikit banyaknya, dan layanan digital ini saya pikir akan tetap relevan dan semakin relevan ke depannya. Oke, Pak Taswin, ini angka yang baik tentu saja harus dibuka ya Pak, sebuah pencapaian terutama untuk pertumbuhan unit usaha syariahnya. Berapa Pak pertumbuhannya kalau boleh dibagikan dan juga comparisonnya dengan yang konvensional? Ini saya kalau nggak salah ini aset syariah kami itu bertumbuh sekitar 16% dan itu dimungkinkan dengan pertumbuhan aset lending dan juga layanan digital ya. Karena aset lending ini dimungkinkan juga karena kita masih bisa memberikan layanan yang baik terhadap supply chain contohnya ya. Supply chain ini kan tentunya adalah pembiayaan suatu ekosistem ya, ekosistem pengadaan barang misal contohnya. Dan selama pandemi itu supply jasa maupun bahan kebutuhan seperti makanan itu kan tetap jalan ya. Makanan dan minuman itu tetap jalan. Itu supply chain yang cukup besar itu di dalam ekonomi kita gitu ya. Dan layanan perbankan syariah ini khususnya layanan perbankan syariah kami, baik secara produk maupun secara infrastruktur digital itu sudah cukup banyak ragam produknya dan ragam solusinya untuk tetap bisa memberikan layanan keuangan dan juga produk kepada perusahaan-perusahaan yang
masih bergerak sangat baik di masa pandemi ini, yaitu perusahaan-perusahaan yang menyalurkan bahan-bahan kebutuhan masyarakat ya, khususnya makanan. Saya pikir ini yang menjadi pendorong utama atau driver utama masih bertumbuhnya aset kami ya. Oke, sebelum kita bahas yang soal supply chain itu menarik Pak, tapi saya ingin dalami dulu soal aspek digitalnya. Tadi Bapak katakan juga salah satu penopangnya adalah infrastruktur layanan digital untuk perbankan syariah di Maybank Indonesia. Boleh diceritakan Pak terobosan-terobosan apa saja yang dilakukan oleh Maybank Indonesia terkait dengan layanan digital untuk jasa perbankan syariahnya Pak? Ya. Kami di Maybank Indonesia ini bisnis syariahnya ini menganut basis yang kami sebut leverage model ya, leverage model. Mungkin kami salah satu yang pertama dari sedikit bank yang benar-benar menerapkan leverage model ini. Dan leverage model ini sebenarnya masih sejalan dan masih satu semangat dengan POJK yang sudah pernah dikeluarkan, yaitu POJK nomor 28 tahun 2019 ya, tentang sinergi perbankan di dalam suatu kepemilikan. Ya, jadi POJK tadi itu intinya adalah memberikan keleluasaan bersinergi antara anak perusahaan syariah atau biasa dikenal sebagai UUS ya, unit usaha syariah, untuk tetap bisa bersinergi dan bekerja sama dengan bank induknya atau perusahaan induknya. Kan UUS itu kan adalah syariah window ya, dari perbankan konvensional atau bank induknya itu kan konvensional. UUS ini dengan POJK tadi dan di dalam leverage model yang kami terapkan di Maybank ini, dia tidak lagi menjadi seperti, kalau boleh dikatakan gunakan istilah anak tiri, tidak lagi menjadi anak tiri karena dia sebenarnya anak kandung sama seperti unit-unit usaha lain yang ada di dalam perbankan konvensional kami. Sehingga karena status anak kandung tadi, aksesnya terhadap infrastruktur, terhadap baik itu infrastruktur cabang, kantor cabang maupun infrastruktur digital itu sama. Dan ini yang memungkinkan pertumbuhan layanan digital syariah kami ini bisa tumbuh karena basis digital banking kami di Maybank Indonesia kan cukup dikenal masyarakat yang namanya Maybank to You ya, atau M2U ya. Dan aplikasi itu sudah berjalan 2 tahun lah kira-kira ya, kami gulirkan. Dan layanan digital M2U ini sangat baik ya, dan sangat lengkap produknya maupun ekosistem yang tersedia di dalam M2U ini. Dan produk dan ekosistem ini bisa diakses oleh layanan syariah kami. Bahkan ketersediaan ekosistem syariah ini juga cukup banyak dan terus kita lengkapi ekosistemnya ya. Begitu juga dengan produk syariah yang tersedia yang di dalam M2U digital tadi itu cukup banyak. Jadi kalau digital banking ini kan kuncinya adalah kami bisa menjembatani kanan dan kiri. Kanan dan kirinya itu apa ya? Nasabah dengan tujuan transaksi keuangan dia atau ekosistem yang dia tuju gitu kan. Nah, ini yang menjadi tulang punggung layanan digital kami di Maybank, yaitu kelengkapan ekosistem ya. Dan juga destinasi-destinasi keuangan yang diperlukan oleh nasabah, khususnya nasabah syariah. Jadi layanan seperti misalnya kebutuhan akan investasi, reksadana yang berbasis syariah, ataupun mungkin perencanaan keuangan seperti kebutuhan untuk menabung persiapan naik haji, atau kebutuhan perencanaan pendidikan anak, itu semua ada produk investasi atau produk tabungan syariahnya. Juga untuk kebutuhan-kebutuhan payment ya. Kebutuhan payment ini kan banyak ya. Kita ini bisa mau bayar listrik, mau bayar yang
yang sehari-hari lah ya, kebutuhan akan layanan internet di rumah ataupun bayar PBB atau apa, itu semua bisa dilakukan di M2U kami. Dan payment kami juga cukup lengkap, yang berbasis QR code juga sudah sangat baik. Jadi dan itu semua dimungkinkan dalam bentuk syariahnya juga. Jadi saya pikir akses ini, sinergi ini yang diberikan oleh leverage model yang kami anut ini yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan layanan perbankan syariah kami. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis. Ya Pak Taswin, tadi sebelumnya Anda katakan sebenarnya potensi untuk layanan perbankan syariah ini masih begitu besar dan ini tidak sebenarnya ditujukan hanya untuk umat muslim saja. Tapi kalau kita melihat situasi secara industri Pak, apa yang membuat bahwa pangsa pasar unit usaha syariah, kemudian bank umum syariah ini masih belum sebesar potensi pasar yang ada Pak? Betul Pak. Perbankan syariah ini masih mengalami stagnasi, kalau boleh dikatakan 10 bahkan 15 tahun terakhir ya, di mana perbankan syariah ini masih melalui apa yang kita sebut sebagai small banking trap ya. Small banking trap itu ya jebakan bank kecil istilahnya ya, di mana trap ini atau jebakan ini menyulitkan perbankan syariah untuk bisa tumbuh lebih besar ya. Jadi kalau boleh dibilang 10 tahun belakangan ini mungkin pangsa pasarnya bergerak cukup lambat ya. Masih berkisar di 5-6% dari total aset perbankan Indonesia, dan ini kecil ya, kecil sekali. Saya pikir dari sini kami melihat banyak yang bisa kita lakukan untuk merubah kondisi ini ya. Dan apa yang kami lakukan di Maybank Indonesia mungkin bisa menjadi contoh atau pelajaran yang bisa diambil oleh pelaku-pelaku perbankan syariah lain di industri. Kami di dalam perjalanannya juga banyak berkonsultasi, banyak berdiskusi dengan para stakeholder ya, dengan para regulator seperti Bank Indonesia pada waktu itu dan juga OJK di sini, untuk bisa sharing perspektif, sharing knowledge, untuk sama-sama kita bisa mengembangkan pangsa pasar syariah yang lebih besar ya. Di Maybank sendiri pangsa pasar dari perbankan syariah relatif aset Maybank Indonesia itu cukup besar ya. Jadi tidak reflektif dari pangsa pasar industri ya yang cuma 6%. Kami di sini sudah 21%, jadi 21% dari aset Maybank itu sudah berbasis syariah dan itu angkanya sekitar 36 triliun rupiah lah kira-kira ya. Hal lain yang juga cukup bagus adalah sekitar 23% dari laba Maybank Indonesia itu sudah laba yang dikontribusikan oleh perbankan syariah kami. Jadi itu hal yang sudah cukup menggembirakan dan kami mencoba sharing pengalaman ini kepada regulator di dalam mereka bisa memformulasikan aturan ataupun perundang-undangan yang mungkin lebih akomodir ya, bisa memperbesar pangsa pasar syariah di Indonesia ya. Jadi hal utama mungkin yang mungkin ingin saya share di sini juga adalah di dalam kami mengembangkan perbankan syariah di Maybank ini, tadi sempat saya sebutkan, kami tidak mensegmenkan layanan syariah ini. Dalam arti layanan syariah ini tidak kami putuskan atau kami khususkan kepada nasabah yang beragama Islam, karena memang bukan itu tujuannya. Tujuan kami di sini menyediakan layanan syariah adalah agar produk syariah maupun solusi-solusi keuangan syariah ini bisa duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan produk-produk konvensional lainnya, ya tidak ada pembedaan di sini ya. Jadi layanan keuangan syariah, produk syariah ini harus bisa compete dengan
layanan produk konvensional, ya. Jadi memang produk syariah ini basisnya adalah aturan-aturan ditetapkan oleh agama Islam, ya, seperti tidak boleh riba, ya, tidak boleh ini. Tapi selain dari itu, produk-produk syariah ini sebetulnya tetap harus bisa melayani kebutuhan keuangan masyarakat. Jadi itu basis yang paling penting itu, ya. Sehingga di dalam kami memformulasi produk atau bikin produk, itu kami pastikan bahwa siapapun penggunanya, individu baik muslim maupun non muslim, korporasi apalagi korporasi nggak pakai agama, ya, itu harus bisa melayani kebutuhan keuangannya secara genuine, ya, secara genuine. Jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mengadres atau memberikan solusi kepada kebutuhan nasabah, itu yang paling penting. Kemudian yang kami ingin mintakan komentar dari Pak Taswin, ini OJK kan mengatakan Pak, bisnis perbankan syariah ini cenderung lebih tahan banting, terutama ini terbukti di masa pandemi ini. Nah, kalau menurut Anda sendiri Pak, kelebihan dari perbankan syariah ini seperti apa? Dan tadi untuk unit usaha syariah di Bank Maybank Indonesia sudah sempat Bapak bagikan juga, mungkin ada beberapa hal lagi yang bisa dielaborasi Pak Taswin. Begini, tadi di awal interview sempat saya sebutkan juga bahwa Iya kami Pak. selama pandemi ini justru bertumbuh secara perbankan syariah, ya, bahkan perbankan syariahnya satu-satunya unit yang tumbuh positif di masa pandemi ini, ya, tumbuh pun udah 16%, jadi cukup tinggi, ya, double digit pertumbuhannya. Satu hal yang kita lihat selama pandemi dan itu tidak berkurang, ya, karena kebutuhan masyarakat selama pandemi tetap ada terhadap kebutuhan makanan dan minuman, ya. Dan supply chain di makanan dan minuman ini tentu tetap harus terjaga baik selama pandemi untuk bisa tetap memastikan, ya, supply barang makanan dan juga bahan minuman kepada masyarakat tetap terjaga baik, ya. Nah, keberadaan kebutuhan ini tadi yang kami coba jembatani juga, ya, di Maybank ini, ya, dengan produk supply chain kami dan juga dengan basis platform supply chain kami. Basis supply chain kami itu cukup dikenal di antara nasabah korporasi, contohnya dengan M2E, ya, Maybank to Enterprise, ya. Itu kalau M2U tadi itu adalah layanan aplikasi digital kami untuk nasabah retail atau untuk nasabah personal individu. M2E itu adalah platform digital kami untuk melayani nasabah korporasi. Dan M2E ini tulang punggung basis dari layanan supply chain financing kami, ya. Nah, di sini saya pikir relevansinya kenapa tadi terlihat perbankan syariah itu sangat resilient, sangat tahan banting, atau istilah OJK-nya atau Pak Wimbo mengatakan tahan banting. Yang betul karena layanan syariah tadi tetap bisa hadir secara relevan, ya, tetap bisa melayani kebutuhan nasabah yang tadi saya gambarkan, ya, di sini. Jadi dia nggak ketinggalan zaman, dia nggak irrelevant. Bahkan selama pandemi, ketika kebutuhan supply chain tadi ada, produknya dari syariah juga tetap ada, ya, dan layanan digitalnya, platform digitalnya juga tetap ada. Disitulah saya pikir kenapa perbankan syariah ini menjadi tahan banting selama pandemi. Hal lain saya pikir adalah leverage model yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Leverage model ini adalah infrastruktur yang tersedia oleh perbankan konvensional atau bank induknya, Maybank Indonesia dalam hal ini, ya. Itu kan cabang kami cukup banyak, ya, 344 cabang yang ada di seluruh Indonesia, di mana 16 diantaranya itu sudah menjadi kantor cabang syariah, ya, dengan ada 2 cabang syariah juga yang untuk membantu di sana, ya. Nah, ini sinergi ini, leverage model yang kita terapkan ini sangat membantu pertumbuhan tadi juga, ya, yang artinya walaupun kami hanya punya sekitar 16 kantor cabang syariah, kami bisa mengakses layanan
kantor cabang 344 yang ada di seluruh Indonesia tadi. Dan itu menjadi channeling istilahnya. Kalau secara aturan itu menjadi channeling kami itu ya. Jadi itu jadi channel bagi perbankan syariah untuk tetap bisa menjangkau melayani nasabah di seluruh Indonesia. Dan ini penting saya pikir keleluasaan yang diberikan oleh aturan terhadap channeling model ini sangat penting saya pikir. Jadi tadi dua ya, relevansi produk ya khususnya yang terkait dengan supply chain yang masih sangat dibutuhkan semasa pandemi ini. Kedua adalah akses kepada masyarakat tadi, akses kepada nasabah di seluruh Indonesia melalui channeling yang diberikan oleh kantor cabang bank konvensionalnya. Oke, Pak Taswin, terakhir sebagai penutup, seperti apa Anda ingin melihat unit usaha syariah Bank Maybank Indonesia ini dipandang oleh publik, Pak, ekspektasinya? Harapan kami bisa strategi yang kami terapkan selama ini, syariah first strategy tadi, benar-benar bisa membawa perbankan syariah ini menjadi tulang punggung bisnis kami, bisa menjadi tulang punggung pendapatan bank kami juga. Itu yang paling penting. Karena saya pikir ke depan ini kita sama-sama garap pasar yang ada di Indonesia ini. Ya, pasar tadi cukup besar, tidak perlu kita segmen-segmenkan pasarnya antara Islam non-Islam, nggak perlu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa sama-sama mensyariahkan aktivitas masyarakat. Bagaimana kita bisa mensyariahkan produk-produk layanan yang kita berikan kepada nasabah. Ekonominya satu. Ekonominya ekonomi Indonesia. Tidak ada ekonomi Muslim, ekonomi non-Muslim, itu nggak ada. Ekonominya satu. Nah, tinggal bagaimana kita memperbesar porsi aktivitas perbankan syariah di ekonomi yang satu tadi. Itu harapan terbesar saya sebetulnya. Wah, terima kasih Pak Taswin Zakaria sudah bergabung bersama kami di Money Talks. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.